Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini setelah kita lama tidak berjumpa, libur bulan Ramadan dan juga Idul Fitr. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Nas'alullaha al-qabul wa nas'alullaha hifdzal amal wa nas'alullaha ay yaj'alana mimman shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Wa nas'alullaha luzumal istiqamah wa nas'alullaha an yu'idana syahra Ramadan fil amil muqbil. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-an wasalna ila su'al al-thani wal khamsun. Qala as-sa'il, berkata seorang penanya, yulahadhu ala ba'di syababis sahwa hamasan syadidan fil qiyami bid-da'wati mimma yasma'u min 'idhami ajri da'iyati thumma sur'ana ma yazulu dhalikal hamas fama huwa tawjihukum fi dhalik. Kata seorang penanya, sekarang ini sedang ada perhatian terhadap sebagian para pemuda-pemuda as-sahwah. Nanti akan dijelaskan apa itu as-sahwah, di mana mereka ini memiliki semangat yang sangat membara dalam berdakwah. Mereka memiliki semangat yang sangat kuat, yang sangat membara di dalam berdakwah. Karena mereka tahu dan mereka mendengar tentang besarnya pahala seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian semangat tersebut itu cepat hilangnya. Jadi awal-awal semangat, tapi nggak lama kemudian semangatnya itu pudar. Maka apa nasihat arahan Anda wahai Syekh tentang fenomena tersebut? Di sini ada footnote nomor 146 oleh Syekh Abu Abdillah Jamal bin Furaihan Al-Harithi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan kalimatu as-sahwa au syababus sahwa au as-sahwatul islamiyah tatakarraru katsiran min ba'di du'ati wasyabab. Lafal sahwa
atau pemuda-pemuda as-sahwah atau as-sahwah al-islamiyah. As-sahwah artinya kebangkitan. Ya, pemuda-pemuda yang bangkit atau kebangkitan Islam. Ini sering diulang-ulang oleh sebagian dai dan sebagian para pemuda. Wa hiya tush'iru bi annal ummatal islamiyata kanat naimatan au kanat fi ghaibubah. Di mana kalimat sahwa ini, kebangkitan Islam, kebangkitan para pemuda Islam, ini mengisyaratkan bahwa umat Islam ini sebelumnya tertidur lelap semuanya. Ya, namanya bangkit dari apa? Dari tidur. Sebelumnya tertidur. Atau umat Islam ini sebelumnya itu punah. Ya, kemudian sahwah, bangkit. Walam yakun laha da'wah. Mengisyaratkan kalimat kebangkitan Islam ini bahwa dahulu umat Islam itu nggak ada dakwahnya. Ya, tidak ada seruan-seruan kepada Islam. Wa hadza la yasih. Ini tidak benar, kata beliau. Li'annal muslimina khususan fi hadhil balad ma zalal khairu mawjudan fihim walhamdulillah. Karena kaum muslimin khususnya di negeri ini, mana negeri ini maksudnya? Indonesia? Bukan, beliau Saudi. Tapi juga di Indonesia juga, di negeri-negeri kaum muslimin itu senantiasa ada. Ya, kaum muslimin itu kebaikan senantiasa ada pada mereka. Walhamdulillah. Jadi jangan dikatakan umat Islam itu dulu sebelum munculnya sahwah, pemuda-pemuda yang bangkit, jangan dianggap kemudian dulu umat Islam itu nggak eksis, tidak ada dakwah, tidak ada seruan-seruan kepada agama Islam. Enggak, ada. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. Senantiasa ada sekelompok manusia dari umatku yang nampak di atas kebenaran, yang menampakkan kebenaran. Di setiap zaman itu pasti ada orang-orang yang menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menentang mereka, yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, sampai datang perkara Allah kepada mereka dan mereka masih tetap berpegang dengan kebenaran tersebut. Kalimat sahwah ini itu dipopulerkan oleh kelompok apa? Didengungkan oleh firqah apa? Ikhwanul Muslimin. Nanti akan disebutkan oleh beliau, ini didengungkan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Kasus ini mirip dengan kasus jahiliyah yang sempat kita singgung beberapa pertemuan yang lalu, di mana kita tidak boleh memutlakkan kalimat jahiliyah kepada semua umat Islam. Bahwasanya umat Islam sekarang itu dalam keadaan jahiliyah, ini nggak boleh. Seakan-akan menafikan keberadaan dakwah yang hak. Bahwasanya ada suatu zaman di mana umat Islam semuanya dalam keadaan jahiliyah. Mungkin nggak kayak gitu? Apa dalilnya? Ya kaget diwaca saya. Baru dibaca dalilnya. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di atas kebenaran. Maka nggak boleh dikatakan umat Islam itu dalam kondisi jahiliyah semuanya. Yang benar, yang boleh adalah yaitu terjadi jahiliyah pada sebagian umat Islam. Nah, itu mungkin. Tapi kalau digeneralisir semuanya, digebiah-uyah umat Islam ini dalam keadaan jahiliyah, ini kelakuannya orang-orang Ikhwanul Muslimin, di mana mereka menganggap umat Islam ini hanya tinggal namanya saja Islam, namun hakikatnya mereka ini bukanlah kaum muslimin. Ya, karena memang Ikhwanul Muslimin ini akidahnya mengadopsi siapa? Khawarij, yaitu mengkafirkan kaum muslimin, dianggap kaum muslimin ini nggak ada. Nah, maka sama kebangkitan Islam. Loh, emang dahulu Islamnya kemana? Gak ono.
Ya. Terus kapan bangkitnya? Ketika muncul gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah ini baru dikatakan kebangkitan Islam. Loh, sadurunge, sebelumnya ada Ikhwanul Muslimin, kaum Islam, kaum Muslimin nggak ada, nggak bangkit, turu, tidur. Sahih nggak seperti ini jamaah? Nggak benar. Tapi kalau dikatakan ya kebangkitan Islam di Eropa misalnya, nah ini tidak menggeneralisir semua kaum Muslimin. Tapi hanya mengabarkan bahwa Islam itu di Eropa bangkit. Seperti fenomena yang ada sekarang. Kalau kita dapati dulu mungkin tahun 90-an, tahun 80-an, ya sebagian kaum muslimin, ya saudara-saudara kita yang ada di Eropa sana, mengabarkan bahwa umat Islam minoritas di sana. Artinya sedikit sekali, sangat jarang sekali orang Islam itu. Tapi kemudian tahun-tahun sekarang ini sudah mulai banyak masjid-masjid, mulai banyak orang-orang yang masuk Islam. Maka boleh dikatakan kemudian umat Islam bangkit di negeri tersebut. Ya ini kasus. Namun kalau digeneralisir secara umum, umat Islam itu tidak ada, baru kemudian bangkit di tahun sekian dan sekian, ini batil. Paham dong? Paham jangan? Antum mantuk tak paham. Nah yang benar santri-santri Al-Kautsar bangkit, ojo turu, jangan tidur. Nah yang tidur ini. Tapi nggak kebiah-uyah saya, karena ada yang bangun, ada yang tidur. Kita lanjutkan, kata beliau, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami' ummati ala dhalalah. Tidak akan umatku ini bersepakat di atas kesesatan. Ini membantah statement tadi yang mengatakan bahwa umat Islam itu dulunya tertidur, umat Islam itu dulunya nggak ada, hanya tinggal namanya saja Islam, kemudian baru bangkit. Berarti umat Islam itu sepakat di atas kesesatan dong kalau kayak gitu namanya. Maka ini dibantah oleh Nabi, tidak akan umatku bersepakat di atas dhalalah. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma tazalu yaqdatan wa qa'imatan. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa dalam keadaan bangkit, senantiasa dalam keadaan terjaga. Wal ulama'ur rabbaniyun mawjudun fi kulli asrin jailan ba'da jailin. Demikian juga para ulama-ulama Rabbani, ulama-ulama yang tegar di atas kebenaran. Mereka senantiasa eksis, mereka senantiasa ada di setiap zaman dari generasi ke generasi setelahnya. Lam yakhlu asrun minal usuri min alimin bal min ulama. Tidak akan pernah ada satu zaman yang kosong dari seorang alim, bahkan dari para ulama. Nggak mungkin ada, nggak mungkin kosong. Kita saja mungkin yang nggak kenal. Ya kita saja mungkin yang nggak kenal oleh para ulama-ulama tersebut. Akan tetapi ada orang-orang yang tegar di atas kebenaran meskipun jumlah mereka minoritas, sedikit. Wa in qulna khilafa dzalik fanaqulu qad kadzdzabna khabar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita berkata seperti ucapannya Ikhwanul Muslimin tadi yang mengatakan bahwa umat Islam ini bangkit setelah sebelumnya tertidur, kalau kita sepakat dengan ucapan itu berarti sama saja kita mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Al-qail fil hadits sahih, yang berkata dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa sekelompok dari umatku tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka, yang memerangi mereka, yang memusuhi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara dari Allah, wahum dhahiruna 'alan nas, dan mereka itu nampak di atas manusia. Innal ladzina yatakallamuna 'anis sahwa wa yu'arrikhuna laha
innama yu'arrikhuna laha min tarikhi qiyamin wa nash'ati firqatil ikhwanil muslimin. Sesungguhnya yang rajin berbicara tentang sohwa, kebangkitan, ya kemudian mereka menjadikan itu sebagai tolak ukur sejarah. Ya, ini semuanya dibangun narasi-narasi demikian oleh firqah ikhwanul muslimun di Misra, di negeri Mesir, ala yadi muassisiha wa mursyidiha Hasanin al-Banna. Ya, yang mempopulerkan adalah ikhwanul muslimin dengan peran pendirinya sendiri, yaitu Hasan al-Banna. Wa yashhadu lidzalika ma qalahu Muhammadun Qutbin wa ghairuhu. Dan itu ditegaskan juga, diakui juga oleh Muhammad Qutb, saudaranya Sayyid Qutb. Qala Muhammad Qutb fi kitabihi Waqi'una al-Mu'asir. Berkata Muhammad Qutb dalam kitabnya yang berjudul Waqi'una al-Mu'asir. Dia berkata di halaman 401, innama nahnu faqat nadrusu hadhihi dhahiratas sahwatil islamiyah. Sesungguhnya kami mempelajari fenomena ini, fenomena tentang kebangkitan Islam. Laqad bada'at fi qalbi rajulin wahid, di mana kebangkitan Islam ini bermula di dalam hati seseorang, satu orang, yakni Hasan al-Banna. Jadi mulainya kebangkitan Islam itu dari siapa? Hasan al-Banna, yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang suka berjalan jauh kemana? Kuburan. Iya, suka melakukan perjalanan jauh, travel ke kuburan-kuburan. Ini orang sufi. Fatahallahu alaihi wa wahaba lahu min isyraqatir ruh wa safa'is silati billah. Kata dia, semoga Allah membukakan jalan atas Hasan al-Banna dan menganugerahkan kepadanya cahaya ruh, ya cahaya rohani dan kebersihan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu. Nah, di sini dibantah oleh Syekh Abu Abdillah Jamal Al-Harithi. Wa hadza ta'birun sufiyun. Ini adalah ungkapan-ungkapan orang-orang sufi. Walhamdulillah annahu lam yaqul. Alhamdulillah Muhammad Qutb tidak mengatakan innahu talaqqal ilma 'anil masyayikh al-masyhurin min ahli al-'ilm hatta la yaqtarra bihi al-busata fayaqulu anhu 'alim. Untung saja Muhammad Qutb ketika menyebutkan Hasan al-Banna tidak mengatakan bahwa Hasan al-Banna ini mengambil ilmu dari para ulama-ulama, para masyayikh-masyayikh yang terkenal. Kalau Muhammad Qutb tadi memuji Hasan al-Banna dengan demikian, maka akan banyak orang-orang awam yang tertipu sehingga mengatakan Hasan al-Banna sebagai sosok yang alim. Wan nasu al-uqala la yafiquna illa bil ulama. Ya, manusia-manusia yang berakal, mereka tidak akan percaya kecuali kepada ulama yang benar-benar memiliki ilmu, bukan ulama jadi-jadian. Namun wa ammar ra'a minhum fayatiquna bi kulli na'ikin wa muharrijin. Nah, adapun ar-ra'a man la aqla lahu. Itu orang-orang yang tidak memiliki akal. Adapun orang-orang yang tidak memiliki akal, maka mereka lebih percaya dengan setiap orang yang naik. Naik ini pandai ya bang? Ya cuman modal teriak-teriak saja, nggak ada ilmunya. Karena kalau khutbah, kalau ceramah itu teriak-teriak yang membakar semangat, yang membuat orang itu benar-benar terbakar semangatnya. Wa muharrij. Apa muharrij? Muharrij apa muharrij? Nggak ada yang tahu kalimat muharrij.
Nah, satu pun nggak ada yang tahu muharrij. Harroja yuharriju, tahrij. Nah, muharrij ini ya pelawak, badut, namanya muharrij. Ya, orang-orang yang bodoh itu lebih terpukau dengan badut-badut, dengan pelawak-pelawak. Lihat orang-orang awam itu, kalau datang kajian itu yang dicari ustadz yang apa? Yang lucu, iya, yang bikin ngakak. Kalau dikasih yang serius-serius, nggak mau, terlalu serius, ya, nggak ada guyonannya, nggak ada bercandanya. Nah, itu orang-orang awam. Ya, adapun orang-orang yang masih memiliki akal, tentu dia akan lebih berpegang dengan ulama yang benar-benar memiliki ilmu. Kemudian dia berkata di halaman 403, Muhammad Qutb ini masih di kitabnya tadi, Waqi'una al-Mu'asir. Laqad kanat hadhil isyraqah fi qalbi Hasanin al-Banna wa ruhihi fathan rabbaniyan. Sungguh cahaya yang ada pada hatinya Hasan al-Banna dan cahaya yang ada pada ruhnya Hasan al-Banna itu merupakan kemenangan Rabbani, ya, fathan Rabbaniyan. Nah, ini ciri orang-orang Ikhwanul Muslimin hulu terhadap tokoh-tokoh mereka. Wa kanat fil waqti dzatihi hiyal istijabatus sahihah lil ahdathil qa'imati mundu akthar min qarnin minaz zaman fil alamil islami bi asrihi wa fi misra bi sifatin khasah. Masih kata Muhammad Qutb ini yang menarasikan narasi yang hulu kepada Hasan al-Banna, dia mengatakan di zaman Hasan al-Banna itu sungguh pada diri Hasan al-Banna itu merupakan jawaban yang tepat dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dunia Islam dari generasi, dari zaman ke zaman seluruhnya. Jadi semua fenomena-fenomena yang ada di dunia Islam itu jawabannya ada pada sosok siapa? Hasan al-Banna. Khususnya kata dia peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir. Jadi digambarkan dulu umat Islam dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjajah. Umat Islam itu meskipun jumlahnya banyak, tapi seperti mati, tidak ada kekuatannya, ya tidak ada wujudnya, tidak ada eksistensinya. Sampai akhirnya ada seseorang yang bernama Hasan al-Banna. Inilah jawaban atas semua problematika yang terjadi pada umat Islam dari zaman ke zaman. Lebay, tahu jemaah? Lebay. Yu'khad min hadzal kalam. Maka diambil dari ucapan ini, anna da'watal ikhwan fi nash'atiha qamat ala rududil af'al wa syahida syahidun min ahliha. Diambil dari ucapan tersebut bahwa dakwah Ikhwanul Muslimin itu pertumbuhannya, perkembangannya dibangun di atas merespon fenomena-fenomena yang terjadi di dunia Islam. Jadi Ikhwanul Muslimin itu tumbuh dalam rangka untuk merespon apa yang sedang terjadi pada umat Islam itu. Dan itu diakui sendiri oleh orang dalamnya. Waqad allafa Muhammadun Qutb kitaban asmahu as-sahwatu al-islamiyah atau as-sahwat al-islamiyah. Qala an-nashiru fil muqaddimah. Muhammad Qutb membuat sebuah kitab yang berjudul As-Sahwah al-Islamiyah, kebangkitan Islam. Di mana an-nashir publishernya, penerbitnya berkata di muqaddimahnya, tamathala as-sahwatul islamiyatul lati ashraqa nuruha fil alamil islami akbar hadathin insaniyin fin nisfi tsani minal qarnil 20. Kebangkitan Islam sungguh telah mengambil perannya, di mana kebangkitan Islam ini telah memancarkan cahayanya di dunia Islam, ya, lebih besar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia pada pertengahan kedua dari abad 20. Ya, intinya Muhammad Qutb ini membesar-besarkan narasi kebangkitan Islam. Wa qala Muhammad Qutb fil kitabi nafsihi.
ja'atis sahwatul islamiyah fi mau'idiha al-maqduri indallah. Telah datang kebangkitan Islam sesuai yang dijanjikan waktunya, ditakdirkan di sisi Allah. Ini sampai sudah nebak-nebak perkara gaib. Bahwasanya peristiwa atau munculnya Ikhwanul Muslimin yang menandakan kebangkitan Islam itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in faja'at man faja'at minan nas min huna wa hunak. Ya, meskipun datang secara tiba-tiba orang-orang tersebut di antara manusia, ya kebangkitan Islam itu datang dari arah sana dan datang dari arah sana. Qultu la syakka anna kulla syai'in biqadarillah. Kata Syekh Abu Abdillah, tidak diragukan lagi, betul segala sesuatu yang terjadi pasti dengan takdir Allah. Walakin la khaira fi hadhihi sahwatil mutahabbitah. Namun tidak ada kebaikan pada kebangkitan Islam yang modelnya serampangan seperti ini. Wa ayyu mufaja'atin fiha. Ikhwanul Muslimin ini mereka menarasikan kebangkitan Islam itu barometernya itu adalah ketika umat Islam itu lebih serius dalam masalah politik. Umat Islam mulai bangkit, yaitu kalau diajak demo melok kabeh. Lihat demonstrasi yang mengatasnamakan Islam di negeri kita. Ketika terjadi demo besar-besaran, ya, di mana diikuti oleh jutaan umat Islam. Apa narasinya? Inilah kebangkitan umat Islam. Jadi bangkitnya umat Islam itu kalau ikut apa? Demo. Nek demo yang melok sepi, wah umat Islam sedang tertidur. Umat Islam sedang tidak bangkit. Kok bisa kebangkitan Islam dengan demo yang itu merupakan bukan bagian dari Islam? Ya, maka barometer Ikhwanul Muslimin untuk menentukan umat Islam ini bangkit atau tidak itu dengan barometer yang bid'ah. Ya, dengan indikator-indikator yang bid'ah. Kalau umat Islam mulai lantang melawan pemimpin, mulai lantang menentang penguasa, pemimpin, wah ini berarti umat Islam bangkit. Tapi kalau kaum muslimin tidak menentang pemimpin, tidak bersuara terhadap kezaliman pemimpin, ini berarti umat Islam lagi melempem. Itu barometer mereka. Okay. Wa qala aidan, dia juga berkata, wa ja'at harakatul imam asy-syahid wal ummat ala hadan nahwi minal ghaflah illa man rahima rabbuk. Kata Muhammad Qutb, dan telah datang gerakan sang imam yang syahid. Ma hukmu ar-rajul yulaqab bisyahid. Al-Imam Al-Bukhari bawwaba baban fi kitabihi la yuqalu fulanun syahid. Tidak boleh menggelari seseorang dengan syahid. Kemudian beliau membawakan satu hadis dalam bab itu, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang seorang sahabat yang luar biasa dalam berperang. Namun kemudian Nabi mengatakan amma huwa min ahlin nar. Adapun orang itu dari penghuni api neraka. Karena ketika dia dalam keadaan sakit, dia membunuh dirinya sendiri. Maka dari situ para sahabat tahu bahwa apa yang diucapkan Nabi SAW itu menandakan bahwa tidak boleh kita memvonis seseorang syahid karena kita tidak tahu apa niatnya dia dalam berperang di jalan Allah. Apakah ikhlas ataukah tidak? Apakah jihadnya sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak? Ya. Tapi ini kebiasaan Ikhwanul Muslimin ya suka menggelari tokoh-tokoh mereka dengan Asy-Syahid, Asy-Syahid Hasan Al-Banna, ya Asy-Syahid Sayyid Qutb, ya tokoh-tokoh mereka sekarang dari kalangan Hamas juga demikian digelari dengan Asy-Syahid, ya Asy-Syahid Yahya, siapa yang kemarin mati itu? Jembolang ke apal, tak penting. Dan maka Ahlus Sunnah tidak menggelari dengan gelar-gelar demikian. Tapi telah datang gerakan dari sang imam yang syahid telah datang gerakan dari imam syahid dan juga dari umat Islam terhadap al-ghaflah. Ya al-ghaflah, kelalaian. Dan maksudnya umat Islam itu dalam keadaan
wal ummah ala hadan nahwi minal ghaflah. Sedangkan umat Islam itu kondisinya dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Ini dimutlakkan sama dia. Seluruh umat Islam dalam keadaan lalai sampai datangnya gerakan dari Hasan al-Banna ini. Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabb. Kemudian dia juga berkata, tahta unwan manhajul harakah, takhtaliful jama'atul amatu al-amilatul yauma. Para kelompok-kelompok yang berjuang hari ini itu berbeda-beda. Kata Muhammad Qutb ini, haula manhajil harakatil wajib ittiba'uhu, di antara metode-metode pergerakan yang wajib untuk diikuti. Faqad kanatil harakatu tasiru 'alal manhajil ladzi rasamahul imamus syahid wa aqama jama'atahu 'ala asasi. Dan sungguh pergerakan yang berjalan di atas manhaj. Ya, perhatikan ini. Pergerakan yang berjalan di atas manhaj, metode yang telah digariskan oleh sang imam yang telah syahid. Sinten jamaah? Siapa maksudnya? Hasan al-Banna maksudnya. Pergerakan yang manhajnya, metodenya telah ditentukan oleh Hasan al-Banna, di mana dia telah mendirikan jamaah ini di atas asasnya. Walam takun hunaka fis sahati jama'atun ukhra ghairatil kal jamaah, dan tidak ada ya di medan, ya bukan medan yang di Sumatera maksudnya, di lapangan itu tidak ada kelompok-kelompok pergerakan lain kecuali jamaah itu, maksudnya jamaah ikhwan al-muslimin. Artinya nggak ada yang bergerak untuk umat Islam kecuali jamaah ikhwanul muslimin. Jadi selain mereka dianggap mati semuanya. Ya, ini kebobrokan firqah ikhwanul muslimin. Dan nanti aja. Qultu fa aina da'watus salafiyatul qa'imatu fi hadhihi al-bilad as-Saudiyah wa fi ghairiha. Kalau dikatakan tidak ada jamaah lain kecuali ikhwanul muslimin, terus kemana dakwah salafiyah yang sudah tegak berdiri di negeri Saudi atau dakwah salafiyah di negeri-negeri yang lain? Gak dianggap memang adanya dakwah salafiyah ini. Padahal ulama-ulama yang berada di atas manhaj salaf itu baru muncul setelah ikhwanul muslimin, atau sebelum munculnya ikhwanul muslimin sudah ada? Sudah ada sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana mereka? Kok dinafikan? Wallati kanat fi auji quwwatiha fi dzalikal hin wa ilal yaum. Di mana dahulu dakwah salafiyah itu berada di puncak kekuatannya sampai detik ini. Dakwah salafiyah masih tetap eksis, masih tetap kokoh. Wala zalal muslimun jami'an yajnuna thimaraha al-mubarakah, dan senantiasa kaum muslimun yajnun. Ma makna yajnun? Min ay fi'l. Min ay fi'l. Jana yajni. Ya. Ma makna? Hasala. Ya, mendapatkan, meraih, memperoleh. Kaum muslimin seluruhnya itu memperoleh buah yang berkah, yang diberkahi. Duna adrarin kabaqiyatid da'awatil ukhra hatta al-yaum walakinahu ila akhirih. Kaum muslimin memperoleh buah yang diberkahi, buah yang mubarakah, tanpa ada bahaya-bahaya sebagaimana dakwah-dakwah, kelompok-kelompok dakwah yang lain. Sampai hari ini kata beliau. Wa yasduqu ala hadha sinfi minan nas qaulu syair. Dan sungguh benar golongan ikhwanul muslimin ini apabila diterapkan ucapan penyair berikut ini. Maksudnya ucapan Muhammad Qutb tadi yang menafikan adanya gerakan dakwah selain dakwahnya ikhwanul muslimin, itu dijawab dengan syair ini. Apa syairnya?
al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinnaha takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu seperti matahari dan mata-mata memandang matahari tersebut, melihat matahari itu. Namun matahari yang terang benderang itu tidak akan nampak alias tersembunyi bagi orang yang buta. Maksudnya si Muhammad Qutb itu buta. Karena dakwah salafiyah itu sudah eksis. Dakwah salafiyah sudah zahir. Namun tidak diakui oleh dia. Yang diakui cuma dakwahnya siapa? Ikhwanul Muslimin. Ya, tadi ucapannya, walam takun hunaka fissaha jama'atun ukhra ghairatil kal jamaah. Tidak ada kelompok dakwah di lapangan selain dakwah Ikhwanul Muslimin wal billah. Nah, ini buta matanya. Wa qaulu man qala, dan ucapan penyair lain yang mengatakan qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Terkadang atau sungguh mata itu mengingkari cahaya matahari karena dia sedang sakit mata. Ya, karena dia sedang sakit mata. Lagi terik mataharinya dibilang mendung. Ya loro motomu berarti. Matahari terik kayak gini kok dibilang mendung. Demikian juga mulut itu mengingkari rasa air karena memang mulutnya sedang sakit. Ya, karena penyakit, maka dia mengingkari rasanya air yang segar. Oh, nanti promo produk nanti ya. Ada air itu yang katanya kalau kita rasanya pahit, nah itu berarti ada penyakit dalam diri kita. Paham ya airnya ya? Iya. Ojo nanti promo, nggak di endorse kita ini. Iya. Maka bukan airnya yang salah, tapi apa yang salah? Lidahnya. Fungsi ada sih. Qala Bakar Abu Zaid fi kitabihi Mu'jamil Manahil Lafdhiyah. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid, muallif kitab apa ini yang terkenal? Hilya Talibil Ilm rahimahullah. Beliau punya kitab namanya Mu'jamul Manahi Al-Lafdhiyah. Tahta madah as-sahwatul islamiyah. Di situ ada tulisan yang berjudul as-sahwa al-islamiyah, kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Hada wasfun lam yu'alliqillahu alaihi hukman. Sifat ini kebangkitan Islam. Ya, Islam disifati dengan kebangkitan. Kata beliau, sifat seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengaitkan hukum antara dua kata tersebut, Islam atau bangkit. Ini nggak pernah ada kaitannya. Allah tidak pernah mengaitkan dua kata ini. Fahuwa istilahun hadits, itu adalah istilah yang baru. Wala na'rifuhu fi lisanis salafi jariyan. Kita tidak mengenal istilah kebangkitan Islam ini pada lisannya para salaf, ucapan-ucapannya para salaf. Wa jara isti'maluhu fi fawatihal qarnil khamis asyarul hijri. Tapi kemudian penggunaan kata-kata kebangkitan Islam ini itu mulai digunakan oleh sebagian kaum muslimin pada awal permulaan abad ke-15 Hijriah. Nah, itu baru ada. Tapi sebelum-sebelumnya tidak ada. Ya, dari ucapan-ucapan para ulama-ulama terdahulu tidak ada yang menggunakan kata-kata kebangkitan Islam, kebangkitan Islam. Fi aqabi audatil kuffari kan nasara ilal kanisah. Itu terjadi setelah kembalinya orang-orang kafir, terutama Nasara, ke kanisah, ke gereja-gereja mereka. Tsumma tadarraja ilal muslimin. Kemudian istilah ini dipakai oleh kaum muslimin. Jadi ada gerakan di mana orang-orang Nasara itu rame-rame kembali ke gereja setelah mereka dahulu mungkin tidak pernah ke gereja, kemudian mereka mulai rajin ke gereja. Nah, fenomena ini disebut sebagai kebangkitan Nasrani. Nah, ditiru sama umat Islam. Dan ketika melihat
ya umat Islam ini mulai peduli dengan politik, mulai peduli dengan ya siapalah narasinya Ikhwanul Muslimin, dipakai istilah orang-orang kafir tadi, kebangkitan Islam. Terus dulunya kemana umat Islam? Kaono turu umat Islam dulu tidur. Wala yazumu lil muslimina istijraru libasin ajnabiyyin anhum fid din, dan tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menggunakan pakaian-pakaian asing di dalam agama mereka. Jadi minjem istilah-istilahnya orang kafir kemudian dipakai ke dalam kaum muslimin, ini tidak boleh. Wala ijadu syi'arin lam ya'dhanillahu bihi wala rasuluh. Demikian juga tidak boleh membuat syiar-syiar tentang agama Islam ini yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mengizinkan hal tersebut. Idil alqabu syar'iyyah tauqifiyah. Karena lakop-lakop syar'i itu sifatnya tauqifiyah, berhenti pada dalil. Apa dalilnya kalau umat Islam itu dulunya tidur kemudian sekarang bangkit? Sehingga dikatakan as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam. Nggak ada dalilnya. Apa lakop-lakop yang syar'i itu? Seperti Islam, iman, ihsan, takwa, ya, fal muntazib muslim, mukmin, muhsin, taqi, dan orang yang menisbatkan diri kepada itu disebut muslim, mukmin, muhsin, taqi. Falaita syi'ri ma hiya nisbatu ila hadzal mustahdats as-sahwatul islamiyah sahin ammada. Ya, maka duhai penisbatan istilah sahwah islamiyah ini, apakah ini cuma sekedar teriakan-teriakan semu atau apa? Ya, intaha kalamuhu, selesai dari ucapan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan maka sekali lagi kesimpulan dari pembahasan kita, kalimat as-sahwah al-islamiyah ini adalah kalimat yang didengungkan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin dan juga oleh orang-orang Khawarij, orang-orang teroris yang dengan propaganda-propaganda seperti itu kepada pemuda-pemuda kaum muslimin, mereka mengkafirkan secara tidak langsung kaum muslimin, sehingga kemudian mereka dengan entengnya menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, makanya teroris-teroris itu merasa nggak berdosa ketika membunuh kaum muslimin. Karena dianggap kaum musliminnya sudah gak apa? Sudah gak ada. Kaum muslimin ini jahiliyah semuanya. Ya, sehingga mereka menumpahkan darah kaum muslimin dianggap hal yang sepele, hal yang enteng. Ini rusaknya dakwah Ikhwanu al-Muslimin. Tapi di sini ada kitab bagus. Cuman nggak tahu di sini di maktabah sini ada apa enggak. Ditulis oleh Profesor Andi Abu Thalib Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Ini kitab lama sebenarnya, tahun 2003 ya, pertama kali ditulis tahun 2003. Judulnya Menyingkap Syubhat dan Kerancuan Ikhwanul Muslimin ya, ditulis oleh Ustadz Profesor Andi atau yang dikenal dengan Profesor Andi Bangkit rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah bantahan terhadap buku yang ditulis oleh seorang tokoh Ikhwanul Muslimin di negeri kita, yaitu Farid Luqman. Ya, dia menulis buku judulnya Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang Terbolimi. Waduh, judulnya saja sudah mentereng. Ikhwanul Muslimin, Anugerah Allah yang sama seperti ucapan-ucapannya Muhammad Qutb tadi. Di situ dipuji-puji, dibantah. Ya, ulama-ulama yang mendiskreditkan Hasan al-Banna, mendiskreditkan Sayyid Qutb dibantah, dibela mati-matian sama dia. Namun dengan kedustaan. Ya, dengan kedustaan. Ya, kemudian dibantah oleh beliau. Ini ada 2 jilid ya. Saya cuma bawa jilid yang pertama saja. Rahimahullah. Penulisnya sudah meninggal baru mungkin sekitar tahun berapa ya? 2 tahun lalu ya. Wah, proses. Jadi sekitar tahun 2023. Rahimahullah. Ini termasuk di antara karya beliau yang luar biasa. Rincian-rincian syubhat dari Ikhwanul Muslimin banyak dibantah oleh beliau. Meskipun buku ini sudah lama, tapi sampai sekarang masih relevan dalam membantah kesesatan Ikhwanul Muslimin.
Anali tahaffudun ala isti'mali hadhil kalimati as-sahwatil islamiyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, saya pribadi itu lebih tidak menggunakan kalimat sahwah islamiyah. Untuk kehati-hatian, aku tidak menggunakan kalimat kebangkitan Islam. Meskipun dari tadi yang pertama kita sampaikan, dari beberapa sisi ya memang tidak dinafikan ada kebangkitan Islam di beberapa wilayah-wilayah yang ada. Namun beliau lebih hati-hati tidak menggunakan ini. Kenapa alasannya? Karena nanti akan disampaikan ini seakan-akan menafikan umat Islam yang ada sebelumnya. Digambarkan seakan-akan umat Islam ini tidak eksis. Ini diantara bentuk kehati-hatian beliau. Wa qad nusyirat fis suhufi aktsar min marrah. Kalimat kebangkitan Islam ini tersebar ya di media-media lebih banyak, bukan hanya sekali saja, lebih dari sekali. Lima fiha min juhudin li juhudil ulama'il muslihin al mustamirrati fi kulli zaman. Kenapa aku tidak mau menggunakan kalimat kebangkitan Islam ini? Karena di dalamnya ada unsur meniadakan upaya-upaya para ulama yang selama ini memperbaiki kaum muslimin, yang selama ini senantiasa ada terus-menerus dari zaman ke zaman. Paham ya maksudnya Syekh ya? Jadi kalau dikatakan kebangkitan Islam, berarti ulama-ulama yang dulu telah berusaha untuk memperbaiki kaum muslimin, berusaha untuk berdakwah, itu dianggap tidak ada, nihil. Ya, usaha mereka dianggap sia-sia. Wa juhudin lil baqaya salihah min hadhil ummah. Dan juga ada unsur meniadakan sisa-sisa dari umat Islam ini yang memang masih baik. Oke, kalau dikatakan mayoritas umat Islam itu dalam keadaan jahiliyah misalnya, atau mayoritas umat Islam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dalil-dalilnya. Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti mayoritas kebanyakan umat manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Allah juga berfirman, faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia, di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, namun katsirun minhum, kebanyakan mereka fasikun, adalah orang-orang fasik. Nah, berarti kan gak semuanya. Nah, kalau dikatakan umat Islam ini bangkit, sebelumnya tertidur semuanya, tidak eksis, berarti menafikan segelintir orang yang masih tegak di atas kebenaran itu. Allati la takhlu minhal ardu ila qiyamis sa'ah, di mana tidak akan mungkin bumi ini kosong dari orang-orang soleh sampai hari kiamat, nggak mungkin. Ya, ini yang harus kita yakini, tidak akan mungkin bumi ini kosong dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang muslih, yang memperbaiki. Kata beliau, wal hamas lid da'wati thayyib. Semangat, punya semangat untuk berdakwah itu baik. Jadi seorang memiliki kepedulian, memiliki semangat untuk dia mendakwai manusia, mengajak manusia kepada kebaikan, ini secara asal thayyib, secara asal baik. Namun kata beliau, wal insanu qad yakunu fihi raghbatan ila fi'lil khairi wa ila da'wah. Dan manusia itu memang terkadang punya keinginan untuk melakukan kebaikan dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan tersebut. Ini baik. Antum tahu kebaikan, kemudian antum ajak orang lain kepada kebaikan tersebut. Ini sifat dasar manusia memang seperti itu. Lakin la yajuzu lahu an yubashira ad-dukhula fi ad-da'wati illa ba'da an yata'allam. Namun tidak boleh dia langsung masuk ke medan dakwah kecuali setelah ia belajar, setelah ia berilmu. Ya, karena punya semangat, waduh langsung ya terjun di medan dakwah. Nggak bisa dapat jadwal kajian, ya sudah nge-share atau bagi-bagi ilmu di medsos, berpenampilan seperti seorang ahli ilmu, ya modal jenggot,
Ya, pakai peci, pakai gamis, kemudian diupload di YouTube, atau mungkin nulis-nulis, ya, kemudian netizen mengustadkan dia. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi. Setelah netizen mengustadkan dia, akhirnya dia sekarang dikenal sebagai ustadz, menjadi rujukan dalam beragama. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka ditunggu-tunggu komentarnya sang dai tersebut. Ada nggak kayak ini? Banyak konten-konten kreator. Ada fenomena apa lagi rame, netizen semua menunggu kira-kira komentarnya ini apa. Ya, begitu dia bikin statement, bikin pertanyaan, wah langsung viral pertanyaannya. Padahal jahil, nggak punya ilmu. Ya, padahal tidak memiliki kapasitas keilmuan, bahkan tidak berhak dia untuk berbicara tentang masalah-masalah besar. Nabi bersabda, ya'ti 'alan nasi sanawatun khadda'at. Kelak akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq. Orang yang jujur didustakan dan orang yang dusta dianggap sebagai orang yang jujur. Sampai kata Nabi SAW, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan akan berbicara di tahun-tahun tersebut ar-ruwaibidah. Ar-rajulun tafih yatakallamu fi amril amah, yaitu orang yang bodoh namun lancang berbicara dalam urusan-urusan yang besar. Ya, dalam urusan-urusan yang menyangkut darah kaum muslimin, urusan-urusan yang menyangkut ya keamanan, stabilitas keamanan suatu negeri. Dia nggak punya kapasitas untuk berbicara namun lancang berbicara. Nah, inilah fitnah di zaman medsos seperti sekarang. Setiap orang tampil berbicara. Ya, setiap orang ingin untuk ucapannya didengarkan. Ya, kita nggak bisa membendung itu karena memang media informasi begitu mudahnya sekarang ini. Setiap orang bisa untuk menyebarkan apa yang ada di benaknya itu. Ya, maka PR-nya itu ada pada kita. Kita harus memiliki mizan, memiliki timbangan. Mana orang-orang yang memang benar-benar layak untuk kita ambil informasi darinya, dan mana orang-orang yang memang harus kita blok. Ya, harus kita blacklist dia. Gak kita dengarkan. Ya, bahkan kalau perlu ada fitur di YouTube atau apa itu untuk supaya nggak muncul lagi videonya orang ini. Bisa ya? Hah? Bisa nggak? Nah, misalnya ada channelnya Ruwaibidah, ya. Nah, itu ada fitur di mana antum blok dia sehingga konten-kontennya itu nggak akan muncul lagi di YouTube antum. Ya. Maka kita harus memiliki filter demikian. Maka seorang tidak boleh dia langsung terjun ke medan dakwah kecuali setelah dia belajar wa ya'rifu kaifa yad'u ila Allah azza wa jalla, dan dia tahu bagaimana caranya dia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifu turuqad dakwah, dan dia tahu metode-metode dalam berdakwah. Wa yakunu indahu ilmun bima yad'u ilaihi, dan dia punya ilmu terhadap dakwah yang akan disampaikan. Baik, dai secara umum itu ada dua model. Yang pertama adalah seseorang yang memang menisbatkan dirinya sebagai seorang dai. Ya, dia memang ya istilahnya profesinya dia ini adalah seorang dai. Maka yang seperti ini harus dia memiliki keilmuan, kompetensi keilmuan. Ya, dia memiliki ilmu terhadap apa yang dia dakwahkan kepada manusia. Kemudian yang kedua setelah ilmu, dia mengetahui metode dalam berdakwah. Ada orang yang punya ilmu, luar biasa ilmunya, tapi metodenya dalam berdakwah ngawur. Yang difokuskan cuma masalah rumah tangga. Ya, metodenya yang difokuskan hanya masalah-masalah apa misalnya? Akhlak. Ya. Padahal metode dakwah yang paling utama apa dulu? At-tauhid. Yang memfokuskan pada dakwah tauhid. Ya, ada orang-orang yang memiliki ilmu namun ternyata metode dakwahnya ngawur, berdakwah dengan musik. Ya, atau dakwahnya itu tidak mau menyampaikan
yang hak itu hak tapi disembunyikan sama dia. Ya, supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang suka sama dia. Nah, ini metode dakwah yang keliru. Maka seorang dai selain dia memiliki ilmu, dia harus tahu bagaimana metode dakwah yang hak. Sebagaimana yang Nabi perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka satati qauman min ahlil kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahada alla ilaha illallah. Wahai Mu'adz, kau akan diutus kepada suatu kaum dari ahlil kitab, dan jadikanlah awal dakwahmu, prioritas dakwahmu adalah menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seorang dai yang model pertama ini, setelah dia berilmu, dia tahu metode dakwah yang hak, dia juga harus tahu kondisi mad'u yang didakwahinya. Ya, tentu berbeda berdakwah dengan orang-orang yang memang dia ini sudah mungkin lama ngaji, sehingga dia nggak asing dengan istilah-istilah yang sering dipakai di kajian-kajian. Nggak sama dengan orang-orang awam yang mungkin nggak pernah datang, nggak pernah hadir di majelis-majelis ilmu. Antum harus bisa sesuaikan bahasa antum dalam berdakwah kepada mereka. Jangan kemudian pakai bahasa-bahasa yang sulit dimengerti sama mereka. Pak, ini tauhid ini merupakan dakwahnya para anbiya war rusul. Ini adalah manhaj mereka. Bingung mau apa itu manhaj anbiya ya tauhid, bingung. Sampaikan dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka. Nah, model yang kedua adalah dai yang memang dia tidak menisbatkan diri kepada dai yang memang tidak menisbatkan diri sebagai seorang dai. Artinya dia ini hanya sebatas mengajak apa yang telah dia ketahui. Maka ini semua manusia atau semua kaum muslimin. Ya, setiap orang Islam itu adalah dai, artinya yang menyeru, mengajak manusia. Tapi apakah mereka semua harus jadi ustadz, harus pinter ceramah, harus pinter berkhutbah? Apakah harus? Enggak. Ya, adapun orang-orang awam boleh dia berdakwah, boleh, tapi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nggak perlu, nggak boleh kemudian kebablasan. Seorang dokter misalnya, dokter dia nggak punya basic agama sama sekali, nggak bisa bahasa Arab, ya bahkan baca Quran saja belepotan. Boleh nggak dia berdakwah? Dokter, dia cuma punya ilmu tentang kedokteran, tapi nggak punya ilmu agama sama sekali. Maksudnya nggak memiliki perangkat-perangkat kompetensi keilmuan sebagai seorang juru dakwah, seorang dai. Nggak bisa bahasa Arab, baca Quran saja nggak bisa. Ya, bisanya cuma baca terjemahan. Boleh nggak dia berdakwah? Iya. Boleh nggak dia berdakwah? Boleh jawabannya, tapi hanya sebatas apa yang dia ketahui dari ilmu, bukan kemudian dia bikin majelis ilmu, minta jadwal kajian di masjid, minta jadwal khotib Jumat misalnya. Sesuai dengan kapasitasnya, apa yang dia ketahui dia sampaikan. Ini misalnya, dia tahu bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari tangannya dokter. Ketika ada pasien datang kepada dia, maka dia dakwai pasien itu. Ya Pak, minta kesembuhan kepada Allah Pak. Sesungguhnya Allah yang menyembuhkan. Ya, kita dokter ini hanya sebatas sebab. Dia dapat materi kajian, dapat materi seperti ini, habis ngurungono kajian ini, habis dengerin kajian, disampaikan kepada pasiennya tadi. Hanya sebatas berdakwah. Nggak perlu kemudian nanti kata pasiennya, oh, masya Allah Pak dokter ini ternyata juga bisa ceramah ya. Nanti saya undang ke masjid di rumah saya Pak ya, bisa Pak? Oh bisa. Langsung Pak Sohib Bukhari dokternya. Innal hamdalillah nahmadu. Boleh gak kayak gitu? Nah boleh, ini sudah kebablasan ini. Ya bukan kompetensi Anda. Ya. Dokternya tadi pulang ke rumah,
kemudian menyeru anak-anaknya, yang menyeru istrinya, ya, menyeru istrinya untuk bertakwa kepada Allah gitu. Boleh nggak? Boleh, wajib bahkan tuh. Wajib nggak seorang bapak mendakwahi keluarganya, istri dan anaknya? Wajib. Tapi ya sudah sesuai dengan batasannya dia. Ya, nggak boleh kemudian kebablasan jadi juru fatwa. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru ilallah, menyeru manusia kepada Allah. Ini dakwah salafiyah, mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada partai, bukan mengajak manusia kepada golongan, ya bukan mengajak manusia kepada yayasan, yang mengajak manusia kepada grup atau organisasi tertentu, tidak, tapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada fanatik tokoh. Ya, dakwah salafiyah ini. Hadhihi sabili ad'u ilallah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah pernah saya kasih contoh. Semua dakwah pasti ngakunya kita mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengajak kepada diri kita pribadi. Nah, ini nanti terbukti ketika di medan dakwah. Saya kasih cerita. Ada suatu kejadian di masjid di mana ada dua anak kecil yang sedang bermain-main. Dolenan namanya di masjid. Biasa kan anak kecil main-main di masjid. Kemudian berkumandang azan. Ada antum menegur dua anak tadi untuk segera wudhu dan kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat. Ini dakwah bukan? Dakwah. Ya, antum bilang kepada dua anak tadi, ayo leren dolene, ayo wudhu. Kemudian setelah itu persiapan sholat. Ini namanya dakwah. Antum mengajak dia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian salah satu dari anak tadi merespon ajakan Anda, merespon dakwah Anda dengan baik. Ya, salah satu dari dua anak tadi merespon Anda dengan baik. Oh iya, ya makasih, ya senyum dia, merespon Anda dengan sopan. Sedangkan anak kedua kurang ajar, ya kurang ajar, dilempar sandal untuk dia. Oh ini, ya, ngongkon bapakku duduk, ngongkon doa, ngaliw, masjidmu tadi, kurang ajar ini anak kedua ini. Tapi ya sudah wis, antum tinggal. Kemudian iqamah dikumandangkan. Setelah Anda sholat, ternyata Anda dapati anak yang kurang ajar tadi ikut sholat sama antum. Sedangkan tadi yang responnya, oh iya, tetap di luar dia nggak sholat. Nah, setelah itu antum di antara dua anak tadi lebih cinta kepada siapa? Saya mikir, siapa yang lebih antum cintai? Itu membuktikan dakwah antum itu bagaimana tadi. Kalau dakwah antum mengajak kepada Allah, antum lebih cinta kepada yang sholat tadi. Tapi kalau dakwah antum itu mengajak kepada pribadi antum, maka antum akan benci kepada yang sholat tadi. Berarti dakwah antum bukan ngajak kepada Allah, tapi ngajak untuk menghormati anak. Yang gak hormat sama anak saya benci. Meskipun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah sunnah, dakwah salafiyah menyeru manusia kepada Allah ala basirah, yakni ala ilmin. Dakwah harus di atas ilmu. Ini membantah dakwahnya siapa yang tanpa ilmu? Yang bawa kompor biasanya itu. Jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh. Mereka berdakwah tanpa ilmu, baru tobat, wah langsung khuruj, nggak ada ilmunya. Baru mu'alaf langsung khuruj, ya, ada lagi baru mu'alaf langsung disuruh ceramah,
Ya, kemudian ceramahnya awalnya hanya sebatas testimoni. Saya dulu masuk Islam karena ini, pengalaman hijrah. Wah, awalnya gitu. Tapi lama kelamaan akhirnya jadi apa? Jadi ustadz. Ya. Ada nggak kayak gitu jamaah? Banyak. Ya, mantan artis, mantan penyanyi, ya mantan pastor katanya. Kemudian tobat diundang ceramah, tapi ceramahnya ini bukan menyampaikan ilmu kok. Ceramahnya ini cuma sebatas menyampaikan pengalaman hijrah. Biasanya didampingi sama ustadz juga. Ya, ada ustadznya juga yang mendampingi. Awalnya hanya menyampaikan, dulu saya ini dapat hidayah karena ini, karena sampai nangis-nangis. Gitu kan. Balik mana ini? Sampai nangis-nangis gitu. Akhirnya karena dia sibuk dengan undangan dakwah, nanti habis ceramah, habis ngasih testimoni hijrah, diundang lagi ke masjid ini, diundang lagi ke masjid sana. Akhirnya sibuk. Baru hijrah malah disibukkan dengan apa? Testimoni hijrah saya itu begini, awal mula tobat. Kok kaset diputar? Tiap masjid sama materinya itu, karena memang nggak ada ilmu. Yang disampaikan hanya inspirasi hijrah. Karena baru tobat, baru dari dunia maksiat, nggak ada ilmu, akhirnya nggak punya pegangan. Sebagiannya mencelok ke ahli bid'ah, terseret dengan ahli bid'ah. Karena harusnya orang yang baru tobat, baru hijrah katanya, apa kewajibannya? Belajar, duduk di majelis ilmu. Bukan disibukkan dengan kajian-kajian, ngasih testimoni sana, ngasih testimoni sini. Ini terkadang yang ngerusak juga panitia-panitia dakwah ini. Yang ngundang-ngundang itu ngerusak orang yang memang benar-benar awalnya tulus mau hijrah. Awalnya tulus mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tadi ini public figure, lumayan ini kalau dijadikan sebagai icon, nanti bisa menarik fans-fansnya dia untuk ikut hijrah juga. Fansnya hijrah, dianya akhirnya balik lagi kepada maksiatnya. Jangan. Kalau ada mantan artis, mantan pastor, bahkan kalaupun pentolannya orang kafir sekalipun masuk Islam, biasa sudah. Gak usah kemudian heboh, diajak selfie gitu. Wah, ini mantan artis ini. Gak usah, biar sama. Ya jangan menspesialkan dia. Ya, sudah, itu dunianya dia yang lama. Adapun dia masuk dunia baru, dunia kajian, gak usah, gak ada spesialnya dia. Gak ada istimewanya dia. Sama seperti antum semuanya, sama-sama ingin mencari ilmu. Ya jangan diangkat-angkat lagi sudah. Kayak orang biasa gitu. Nah, maka harus di atas ilmu. Oke, lanjut lagi sedikit. Kata beliau, orang yang jahil gak pantas untuk berdakwah. Harus seseorang itu memiliki ilmu, kemudian ikhlas. Ini juga penting jamaah. Orang yang berdakwah harus ikhlas. Gak boleh dia berdakwah hanya untuk mencari dunia, berdakwah hanya untuk mencari followers, berdakwah hanya untuk meraih suara. Makanya ahlu sunnah, dakwah salafiyah berlepas diri dari politik-politik yang kotor di negeri ini. Karena apabila seorang dai diajak sama partai politik untuk nyalek misalnya, maka mungkin nggak dakwahnya itu ikhlas? Hah? Enggak, terkotori dengan politik itu. Dakwahnya pasti akan ada unsur mencari suara. Kalau sudah unsurnya mencari suara, maka dakwah yang disampaikan sesuai dengan pasar, sesuai dengan masyarakat. Apa yang disukai masyarakat itu yang disampaikan. Adapun yang nggak disukai sama masyarakat, nggak disukai sama kaum muslimin, ditutupi sama dia. Nggak akan lagi dia lantang memerangi kesyirikan, nggak akan lagi dia lantang memerangi kebid'ahan. Kenapa? Takut nggak dapat suara. Ya, maka nggak boleh, harus ikhlas, mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak peduli mau followersnya sedikit, followersnya banyak, nggak peduli mau dia dibully atau dipuji, nggak urusan. Yang penting yang dicari sama dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ridho Allah, pahala dari Allah. Kemudian sabar, ya karena berdakwah harus butuh kesabaran. Nggak semua apa yang kita sampaikan diterima oleh kaum muslimin, oleh manusia. Ya terkadang ditolak,
ya terkadang dibantah, maka harus bisa bersabar. Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang apa? Apakah dakwah beliau pasti selalu diterima oleh manusia? Enggak. Bahkan terkadang perlawanan itu justru muncul dari orang-orang terdekat, dari keluarga terdekat sendiri. Kemudian ada tahammul. Ya, tahammul ini ya, boleh kita artikan tahan banting, jangan cengeng ketika berdakwah. Ya, baru dibully sedikit wis nangis. Ya kan, baru dikomentari negatif sudah ya sudah saya berhenti berdakwah saja. Ya, karena banyak respon yang negatif daripada yang memuji. Loh, kok ini dakwah cari apa? Nyari pujian apa nyari? Enggak, terus berdakwah. Ya, ajak manusia. Maka kita ingatkan jamaah, manusia di luar sana membutuhkan dakwah tauhid. Betapa kita lihat fenomena-fenomena kesyirikan beberapa hari belakangan ini dari acara-acara yang diadakan oleh orang-orang sufi, dari pengagungan kuburan-kuburan mereka, mengkeramatkan kuburan-kuburan mereka. Antum lihat berapa banyak yang datang di antara kaum muslimin? Banyak. Ini menunjukkan dakwah tauhid masih sangat-sangat dibutuhkan. Dai-dai yang menyuruh manusia kepada tauhid. Karena orang-orang yang mengkeramatkan kuburan-kuburan keramat masih banyak atau sudah sedikit? Masih banyak. Masih banyak. Maka harus kuat tahan banting dan harus dengan hikmah. Dakwah harus dengan hikmah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dakwah secara asal dengan lemah lembut. Namun terkadang ketika dibutuhkan dengan syiddah, dengan keras, nggak masalah. Jangan kemudian dikatakan dakwah itu lemah lembut terus, atau dakwah itu keras terus. Enggak. Hikmah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada terkadang lemah lembut, tapi terkadang juga keras. Nabi SAW ketika mengatakan tentang orang-orang khawarij, al-khawariju kilabu ahlin nar. Itu kalimat apa? Halus apa keras itu? Iya. Wala budda an ya'rifa turuqad dakwah wa manahijad dakwah allati ja'a biha Rasul. Kalau cuma sekedar semangat berdakwah atau suka dakwah, kemudian dia langsung terjun ke medan dakwah, yang menamai dirinya sebagai dai, sebagai ustadz, maka yang seperti ini bukan malah memperbaiki, justru malah merusak. Ya, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan yang semacam ini banyak memunculkan problematika baru. Ya, bukan malah membereskan problem yang sudah ada, justru malah memunculkan problem-problem yang baru, bahkan menjerumuskan manusia ke dalam problematika tersebut. Kita dapati konten-konten kreator ini, mereka nggak punya fikih dalam berdakwah. Ya, semua dibantah sama dia. Wah, seakan-akan sudah jagoan. Ada fenomena ini, langsung dibikin video dibantah dengan mendelik-mendelik, dengan teriak-teriak. Ya. Siapa dia? Ahli ilmu, para ustadz, para asatidah. Tidak ada yang membantah, dia yang pertama kali membantah. Ajib. Bukan harusnya berterima kasih masih ada yang membantah. Para ulama ketika ahli ilmu ketika membantah itu ada fikihnya. Gak semua kesesatan itu direspon, dibantah. Apa? Justru yang dikhawatirkan ketika ada penyimpangan kesesatan langsung dibantah, itu justru semakin apa? Mempromosikan kesesatan tersebut. Ya, maka biarkan kalau memang sebagian ahli ilmu mendiamkan ya, ahli bid'ah yang mungkin dia bersuara dengan suara-suara yang sesat. Kenapa kok dibiarkan? Karena memang demikian. Ada fikihnya. Biarkan dia tenggelam dengan sendirinya. Namun ternyata justru dipopulerkan oleh konten kreator. Karena memang mereka butuh apa? Butuh konten. Mereka memang butuh seperti itu untuk konten-konten mereka. Ini merusak. Ya, merusak. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika memang ahli bid'ah sudah kehabisan dia bantah, yang dibantah sama dia presiden. Iya jemaah. Karena kehabisan ahli bid'ah sudah dibantah semua. Ada ahli bid'ah yang stres-stres, yang edan-edan dibantah juga sama dia. Direspon juga sama dia. Karena sudah kehabisan ahli bid'ah, presiden dibantah sama dia, dikritik. Ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Fahada yakfihi an yuraghiba fil khair. Cukup orang-orang yang enggak memiliki ilmu itu sebatas memotivasi saja orang-orang untuk
kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala insya Allah. Share kajian-kajian yang memang antum ketahui di atas sunnah, antum bagikan, antum ajak orang lain untuk ikut kajian tersebut. Mungkin ada video kajian, ya potongan video kajian yang memang antum ketahui, seorang ulama, seorang syekh, seorang dai yang di atas sunnah, di atas tauhid, antum bagikan sudah. Ya, nggak perlu kemudian antum yang menampilkan diri menjadi seorang dai supaya dianggap sebagai ustadz sama manusia, enggak. Cukup seperti itu. Itu akan mendapatkan pahala insya Allah. Lakin in kana yuridu dukhul fi majalid da'wah falyata'allam awalan. Dan di sini ditutup dengan ucapan beliau, ma kullu wahidin yasluhu lid-da'wah wa ma kullu mutahammisin yasluhu lid-da'wah. Tidak semua orang berhak untuk berdakwah dan tidak semua yang semangat itu layak untuk berdakwah. At-tahammusu ma'al jahli yadurru wa la yanfa'. Cuman modal semangat tapi jahil itu lebih banyak mudaratnya dan tidak ada manfaatnya. Ya, wallahu a'lam. Mana kira yang bisa kita sampaikan? Cukup? Apakah kita masih dibolehkan untuk menyapa atau berbicara dengan teman atau karyawannya ayah apabila teman atau karyawannya termasuk ahli bid'ah? Ya, ahli bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada yang orang-orang awam yang mereka ini hanya sebatas ikut-ikutan saja. Mereka nggak tahu kalau itu ternyata adalah sebuah kekeliruan di dalam beragama. Makanya seperti ini, antum bermuamalah sebagaimana muamalah kaum muslimin pada umumnya. Antum dekati dia, antum berikan kebaikan-kebaikan kepada dia. Adapun yang memang levelnya itu adalah tokohnya ahli bid'ah, dedengkotnya yang menyeru manusia, mengajak manusia kepada bid'ah dan memerangi sunnah, ini yang antum berlepas diri darinya. Ya. Nanti bab setelah ini menjelaskan akan hal itu, yaitu tentang mentahdir, memperingatkan manusia dari manhaj-manhaj yang menyimpang, diantaranya dari ahli bid'ah. Ini sebenarnya sudah kita siapkan ucapan Syekh Shalih Fauzan juga di dalam kitabnya Ithaful Qari bi Ta'liqati ala Syarhis Sunnah lil Barbahari. Ini komentar beliau terhadap kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari. Di pembahasan terakhir beliau menyebutkan tentang bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap ahli bid'ah. Sampai Imam Al-Barbahari memerintahkan, menganjurkan ahlu sunnah untuk tidak menoleh kepada wajahnya ahli bid'ah. Sampai segitunya. Ya, ini sekali lagi yang dedengkot-dedengkotnya. Wallahu a'lam. Apakah seluruh perkara yang datang setelah Nabi Muhammad itu bid'ah? Dan ada yang tidak, karena ada unsur tempat dan zaman. Nah ini panjang ya, sudah kita sampaikan juga. Secara bahasa iya, segala sesuatu yang baru, yang tidak ada di zaman Nabi SAW itu secara bahasa disebut bid'ah. Namun para ulama membedakan antara bid'ah dengan masalih mursalah. Ya, para ulama membedakan antara bid'ah dengan masalih mursalah. Ini pembahasannya cukup panjang. Ana lupa edisi berapa Ana bahas tentang perbedaan antara bid'ah dengan masalih mursalah. Atau kalau enggak, pahami kaidah sunnah tarkiyah. Ya, pahami kaidah sunnah tarkiyah. Nanti antum tanya kepada asatidzah. Ustadz, bagaimana jika kebangkitan para ulama? Apakah boleh? Ya, selama ini kemana loh para ulama? Ini sama saja kalau digeneralisir, berarti menganggap ulama selama ini tidak ada. Ya, terus kemudian baru bangkit. Ini nggak benar. Wallahu a'lam. Oke, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.